Apa pinjam lagi buat kacamata itu? Wih. Nama saya Azalia. Kiki, nama saya Kiki. Halo, aku Irfan. Halo, nama saya Anes. Halo, nama aku Mudia. Halo semuanya, nama saya Marwah Hakim. Nama saya Edgar Patardo Christopher Lubis. Wih, namanya panjang. Dipanggilnya apa? Edgar. Ya. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Seperti yang Minasang juga udah tahu, sekarang orang Islam di dunia udah mulai puasa lagi. Kalau di Indonesia rata-rata mulai puasa dari tanggal 23 Maret kemarin. Oh ya, awal puasa tahun ini pas banget dengan perayaan Nyepi untuk agama Hindu loh. Nah karena itu tanggal 23 Maret jadi hari libur dan banyak orang yang mudik untuk puasa pertama di kampungnya. Mungkin karena banyak yang mudik, jadi suasana hari pertama puasa di Jakarta itu sepi banget. Orang yang jualan makanan juga masih sedikit. Terus walaupun lagi puasa, saya tetap ke kantor naik sepeda loh. Istri saya sempat protes waktu saya bilang kalau mau naik sepeda ke kantor, tapi saya nggak bisa nahan diri. Soalnya naik sepeda itu salah satu hal yang kasih motivasi saya untuk berangkat kerja. Kalau naik motor kayaknya kurang gimana gitu. Kalau tahun kemarin puasanya pas musim hujan. Nah kalau tahun sekarang puasanya udah masuk musim kemarau. Jadi emang lebih panas sih. Tapi pas saya coba naik sepeda kayaknya biasa aja. Saya ngerasa sehat-sehat aja kok. Oh ya, ada satu hal lagi yang bikin saya kaget akhir-akhir ini. Kemarin-kemarin saya mulai ngerasa kok kayaknya kalau baca tulisan dari jarak dekat, tulisannya nggak jelas ya. Terus saya tanya ke beberapa orang yang kelihatannya punya mata sehat. Mereka rata-rata bisa baca tulisan kecil dari jarak sekitar 20 cm. Terus saya coba pakai kacamata Pak Hargo yang kemarin muncul di video Harinya Japanesia. Pas saya pakai, ternyata tulisannya jadi jelas banget loh. Kata orang Indonesia, kondisi mata kayak saya disebut dengan istilah mata tua. Mungkin udah saatnya saya cari frame kacamata yang cocok nih. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Seperti yang tadi saya ceritain, minggu kemarin orang Indonesia udah mulai puasa. Rata-rata orang Indonesia mulai puasa dari kecil. Ada yang dari umur 5 tahun atau 6 tahun, atau ada juga yang mulai dari pas udah kelas 1 SD. Kalau saya kayaknya sih mulai latihan puasa dari kelas 1 SD deh. Saya juga udah lupa sih, tapi saya ingat kalau dulu saya suka main petasan sama temen SD pas bulan puasa dan waktu itu saya ngerasa haus banget. Waktu itu ya namanya juga masih kecil, jadi puasanya nggak penuh 1 hari. Biasanya kalau anak-anak puasanya bisa setengah hari dulu. Jadi anak-anak yang puasa setengah hari bisa makan dan minum di sekitar jam 12 siang. Orang tua saya dulu ya lumayan ketat, jadi mereka selalu ngarepin saya puasa 1 hari. Tapi ya kadang saya suka sembunyi-sembunyi minum air sih. Kadang kalau hari Sabtu atau Minggu saya suka main di rumah nenek. Nah kalau sama nenek saya bisa puasa setengah hari, soalnya nenek saya dulu nggak terlalu ketat. Kayaknya pengalaman saya ini jadi pengalaman orang Indonesia yang lain juga deh. Mungkin kalian bisa tanya juga sama teman orang Indonesia kalian tentang pengalaman belajar puasanya pas kecil. Kalau menurut saya sih hal yang paling susah pas puasa itu nahan haus. Soalnya dari kecil sampai sekarang itu yang paling kerasa pas udah siang atau sore. Terus yang paling malas itu bangun untuk makan sahur.
Sahur itu kegiatan makan dan minum sebagai persiapan untuk puasa. Kalau di Jakarta, batas waktu makan dan minumnya itu sampai jam 4.30 pagi atau setengah 5. Habis itu kita nggak boleh makan dan minum lagi. Karena batas waktunya di jam itu, biasanya saya mulai makan sekitar jam 4 pagi. Nah, biasanya jam segitu ya belum lapar-lapar banget, jadi agak males makan. Tapi kalau nggak banyak makan, nanti puasanya nggak kuat. Jadi dilema deh. Di video kali ini saya coba tanya ke mahasiswa tentang kegiatan puasa mereka. Saya tanya kendala mereka apa selama puasa. Terus saya tanya tentang makanan atau minuman apa yang lagi mereka pengenin pas wawancara itu. Saya nggak ajak ngobrol mahasiswa yang muslim aja, tapi saya ngobrol sama mahasiswa non-muslim juga loh. Silakan kalian cek hasil wawancaranya ya. Oh ya, kalau ada bagian dari wawancara yang nggak kalian pahami, kasih tahu saya lewat kolom komentar ya. Ya, oke, makasih. Kenalin diri dulu dong. Nama saya Azalia. Dipanggilnya apa? Aza, bisa. Aza, oke, sip, terima kasih. Hari ini puasa nggak? Puasa. Puasa, oh, terus puasa kan 30 hari ya. Ini puasa hari kedua ya. Tahun sebelumnya 30 hari tamat nggak? Enggak sih, soalnya kan ya, perempuan sendiri kan itu. Oh iya, ada. Jadi kalau perempuan ada masanya nggak puasa ya, oke. Nah itu kalau nggak puasa berarti harus diganti gitu ya? Iya harus. Itu udah diganti belum yang tahun kemarin? Udah sih, abis Lebaran langsung puasa lagi. Oke. Udah. Siap. Ya, kalau dari Aza itu sendiri kendalanya bulan puasa itu apa sih? Kayaknya itu nahan aus, nahan lapar, sama nahan marah juga. Gak boleh marah ya? Iya. Oke, sip. Kalau nggak dibolehin marah, jadi makin pengen marah. Oke, sip. Terus sekarang nih kan lagi lapar dan haus ya? Iya. Apa yang paling pengen dimakan atau diminum? Sekarang sih lagi mikirin pecel lele. Oke, sip. Terima kasih Asa. Ya, sama-sama. Oke, sip. Makasih banyak. Kenalin diri dulu dong. Kiki, nama saya Kiki. Oke, Kiki. Kiki puasa nggak hari ini? Puasa dong. Oh. Terus tahun lalu puasanya 30 hari tamat? Enggak juga sih. Kenapa tuh? Ada sakitnya beberapa hari. Oh, oke. Terus yang bagian yang sakit itu udah dibayar? Belum. Oke. Sip. Ya, kendalanya apa sih kalau bulan puasa? Kendala yang paling besar ya nahan lapar, nahan haus, nahan hawa nafsu, nahan pengen makan, pengen minumnya sih paling besar. Perasaan mau makan dan Iya. minum gitu ya. Oke. Terus sekarang kan lagi lapar dan haus nih ya. Lagi apa tuh yang kira-kira mau dimakan sama Kiki nanti kalau udah buka puasa? Pengen minum es sih ya. Minum yang dingin-dingin sama yang manis-manis ya. Pengen minum es cendol sih. Oh, es cendol ya. Sip. Ya, terima kasih Kiki. Iya, sama-sama. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah. Padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya.
pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanisia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.